Ku ke CVP pipi Karin, aku mandi, dan setelah itu ku tinggal dia di apartemenku. Sejak saat itu setiap sore aku pasti pulang ke tempat Karin. Di apartemen terlebih dahulu, baru ke istriku. Sering juga aku beralasan pergi bisnis keluar kota pada istriku. Padahal aku menginap di Karin pembantuku yang juga istri keduaku itu. Hal ini sudah kujalani dari 3 bulan yang lalu. Dan aku tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Tapi memang aku lebih senang kalau pulang untuk menemui Karin. Oh, Karin, pembantuku, istri keduaku. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya, kira-kira 4 bulan lalu, aku pindah dari rumah kontrakanku ke rumah yang aku beli. Rumah yang baru ini hanya beda 2 blok dari rumah kontrakanku. Selain rumah, aku pun juga membeli sebuah apartemen yang juga masih di lingkungan aku tinggal dari rumahku yang sekarang jaraknya 3 km. Selama aku tinggal di rumah kontrakan, aku mengenal seorang pembantu rumah tangga, sebut saja namanya Karin. Dia juga pelayan di toko milik majikannya. Jadi setiap aku atau istriku belanja, Karinlah yang melayani kami. Dia seorang gadis desa, kulitnya hitam manis, namun lumayan menarik bagi lawan jenis untuk ukuran seorang pembantu rumah tangga di daerah kami. Jadi dia sering digodain oleh para supir dan juga pembantu laki-laki. Tapi akulah yang akhirnya bisa memenangkannya dari semua pesaing. Inilah yang kualami dari 3 bulan lalu sampai saat ini. Suatu hari ketika aku mau ambil laundry di rumah majikannya Karin, kebetulan dia sendiri yang melayaniku. Karin, bisa tolong saya cariin pembantu? Tanyaku. Untuk di rumah bapak? Jawabnya. Untuk di apartemen saya, nanti saya gaji 1 juta. Kataku. Wah, besar tuh pak. Ya, nanti Karin cariin. Kabarnya minggu depan ya pak, kata Karin. Oke deh, makasih ya. Ini uang untuk kamu, jasa cariin pembantu, kataku. Wah, banyak amat pak. Makasih deh, ucap Karin gembira. Ku tinggalkan Karin setelah ku beri uang 500.000 untuk mencarikan pembantu. Aku sangat perlu pembantu, karena banyak tamu dan klienku yang sering datang ke apartemenku. Aku juga tidak pernah memberitahukan apartemenku pada istriku sendiri, jadi aku sering kewalahan melayani tamu-tamuku. 2 hari kemudian, mobilku dicegat oleh Karin ketika melintas di depan rumah majikannya. Malam pak, kata Karin. Gimana Rin? Sudah dapat apa belum pembantu yang aku cari? Tanyaku. Pak, saya aja deh. Habis gajinya lumayan untuk kirim-kirim ke kampung, kata Karin. Loh, nanti Bu Yeni marah kalau kamu ikut saya, ucapku. Enggak. Apa-apa deh pak, nanti saya yang bilang sama ibu, kata Karin. Iya, sudah kalau begitu keputusanmu, besok pagi kamu saya jemput di ujung jalan sini lalu kita ke apartemen, kataku. Oke, pak, kata Karin penuh semangat. Keesokan pagi, ku jemput Karin di ujung jalan dan kuantarkan ke apartemenku. Begitu sampai Karin terlihat bingung karena istriku tidak mengetahui atas keberadaan apartemenku. Tugas saya apa, Pak? Kata Karin. Kamu hanya jaga apartemen ini kunci kamu pegang 1, saya 1, dan ini uang. Kamu belanja dan masak yang enak untuk lusa karena teman-teman saya mau main ke sini, kataku. Baik, Pak, kata Karin dengan antusias. Dengan perasaan agak tenang ku tinggalkan Karin. Aku senang karena kalau ada tamu aku tidak akan capek lagi, karena sudah ada Karin yang membantuku di apartemen. Keesokannya sepulang kantor, aku mampir ke apartemen untuk mengecek persiapan untuk acara besok. Tapi aku jadi agak cemas ketika pintu apartemenku ketuk berkali-kali tidak ada jawaban dari dalam. Pikiranku khawatir atas diri Karin kalau ada apa-apa. Tapi ketika ku buka pintu, dan aku masuk ke dalam apartemenku, terdengar suara agak aneh dari kamar mandiku, yang pintunya terbuka sedikit. Kuintip dari sela pintu kamar mandi, dan terlihatlah dengan jelas pemandangan yang membuat diriku langsung panas dingin. Karin sedang muandi di bawah shower, satu tangannya mengusapnya dengan busa sabun. Sungguh pemandangan yang luar biasa indah membuat geoloraku meningkat, dan kuhintip lagi. Kali ini Karin menghadap ke arah pintu. Alamak, semakin indah saja pemandangan yang ada di depan mataku ini.
Pemandangan dari seorang gadis kira-kira 19 tahun yang membuat imanku dengan cepat luntur. Dengan perlahan kubuka pintu kamar mandiku. Karin yang sudah kembali membelakangiku, perlahan kudekati. Karin yang membasuh swabun di bawah shower tidak tahu kedatanganku. Secara tiba-tiba ku velve punggungnya. Karin yang terkaget-kaget berusaha melepaskanku darinya. Jangan, Pak. Jangan. Tolong, Pak, kata Karin. Karena tenaganya lemah sementara aku yang makin terbawa. Suasana tentu saja usaha yang Karin lakukan tidak ada gunanya. Akhirnya Karin melemaskan tenaganya sendiri karena kalah tenaga dariku, tentu saja aku senang dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pak, jangan begini dong, kata Karin. Tenang sayang, nanti juga kamu suka, kataku. Aku yang sudah terlanjur terpancing olehnya dari tadi, itu tentu saja aku tidak akan menyerah begitu saja sebelum berhasil. Dan dari semua caraku itu akhirnya berhasil membuat Karin mengalah dan Karin pun pada akhirnya merespon positif. Karin sayang, bolehkah aku kerjakan sekarang? Gimana sayang? Kataku. Boleh Pak, asal ibu nggak tahu, kata Karin. Dengan sisa-sisa tenaganya itu, Karin menyender di dinding kamar mandi. Tapi dia juga mengatur satu jurus untuk memberikan kemudahan untukku. Aku pun tidak buang-buang waktu lagi untuk mengimbangi jurus dari Karin saat itu. Sungguh perpaduan jurus yang sempurna, batinku. Awalnya agak susah juga melewati jurus andalan dari Karin ini, tetapi berkat pengalaman yang aku miliki, aku pun bisa menguasai keadaan. Setelah hampir 15 menit, aku mengimbangi semua persiapan. Karin itu, Pak, kata Karin. Sabar ya sayang, kataku. Karin pun hanya bisa memejamkan kedua matanya. Air pancuran masih mengalir dengan perlahan menambah suasana semakin luar biasa saja. Muka Karin yang basah oleh air shower membuat semangatku semakin bertambah. Karin pun merespon juga dengan semangat. Pak, bagaimana kalau setelah ini Karin jadi mau tiap malam seperti ini? Ucap Karin pada detik-detik dia mendapatkan yang sesungguhnya. Akhirnya setelah hampir 1 jam dia menahan semua jurus yang aku kerahkan. Karin menyerah juga. Sementara, itu aku yang masih segar bugar dan tetap bersemangat tanpa melihat keadaan Karin saat itu, meneruskan semua jurus yang sudah terlanjur aku peragakan. 1 jam kemudian pertahanan Karin goyah lagi untuk kedua kalinya. Dan hanya berselang 15 menit, aku pun merasa jurus saktiku tidak lagi bisa aku pertahankan. Aku pun menyerah. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku pun berusaha membawa Karin keluar dari kamar mandi, menuju kamar tidur dan langsung tertidur secara bersamaan. Aku terbangun sekitar jam 10.30 malam. Itu pun karena ulah Karin yang iseng lagi. Pak, Karin hari ini bahagia sekali deh. Aku maunya Bapak tiap hari mengunjungi Karin deh. Kalau Bapak gimana? Bahagia nggak? Kata Karin. Karin, Bapak pun hari ini merasa bahagia sekali. Bapak senang bisa bersama Karin hari ini. Terus terang, rasanya Bapak jatuh cinta sama Karin. Sejak dulu sama istriku, aku belum pernah bisa sebahagia seperti sekarang. Makanya aku mau Karin selalu siap kalau aku datang, dan siap jadi istri keduaku. Gimana? Kataku. Saya mah terserah Bapak aja, kata Karin. Sekarang saya pulang dulu. Ya, Karin, besok aku kesini lagi, ucapku. Oke Pak, janji ya. Karin maunya tiap hari bertemu sama Bapak, kata Karin. Oke, sayang, kataku ke CVP, pipi Karin, aku mandi, dan setelah itu ku tinggal dia di apartemenku. Sejak saat itu, setiap sore aku pasti pulang ke tempat Karin di apartemen terlebih dahulu baru ke istriku. Sering juga aku beralasan pergi bisnis keluar kota pada istriku padahal aku menginap di Karin, pembantuku yang juga istri keduaku itu. Hal ini sudah kujalani dari 3 bulan yang lalu dan aku tidak tahu akan berakhir sampai kapan, tapi memang aku lebih senang kalau pulang untuk menemui Karin. Oh, Karin, pembantuku, istri keduaku, demikianlah awal dan akhir dari hubunganku yang terjadi dengan Karin pembantuku itu. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi,
Tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.